Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat siang, Kika. Kika, saat ini seperti siang. apa Reza kondisinya dan penggunaan alat berat juga sudah dilakukan? Di mana saja yang menjadi titik fokus pencarian? Untuk titik fokus pencarian saat ini juga masih terus dilakukan, terutama di lokasi reruntuhan bangunan dari Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Namun saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Elistianto Dardak, dan juga bersama dengan Ibu Wakil Bupati Sidoarjo, Ibu Mimi Idayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sudah diputuskan pukul 11.30 penggunaan alat berat ini sudah dilakukan, Pak. Bagaimana? Kami mengapresiasi leadership dari Kepala Basarnas dan Kepala BNPB. Tadi Pak Lejen Suharyanto, Pak Lejen Syafi'i bersama Ibu Gubernur. Jadi dari tadi malam setelah melakukan evakuasi relatif beberapa santri bisa dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit ya. Kemudian terus ditelusuri. Kenapa saya hari ini kesini? Saya saat ini sini karena kemarin saat bertemu dengan wali santri atau orang tua dari santri atau keluarga dari santri, saya selalu menekankan kita berdoa dan memberikan harapan yang terbaik lah, dari berharap yang terbaik dari petugas, tapi beri mereka kesempatan untuk bekerja. Jadi namun setelah diputuskan tadi, kita juga harus segera mengambil keputusan untuk mengevakuasi reruntuhannya, karena apabila di dalam sana ada santri yang dalam keadaan meninggal, tentu harus diselamatkan jasadnya. Inilah langkah yang diambil, dan tentunya kami harus menyampaikan kepada orang tua keputusan diambil, menjelaskan kembali, dan ya tentu tidak mudah bagi mereka untuk menerima. Ada Bu Wakil Bupati, ada Ibu Wakil Ketua DPRD, kami tadi bersama-sama ya, tentu orang tua di sini masih mungkin di pertemuan pertama, kedua tadi masih kayak mimpi, kayak shock. Jadi dijelaskan lagi, diberi pengertian lagi untuk mengetahui betul bagaimana keputusan-keputusan yang sangat sulit ini tadi akhirnya diambil. Pak, artinya proses evakuasi ini masih akan terus berlanjut sampai kapan, Pak? Nah, ini pertanyaan yang ditanyakan oleh orang tua juga tadi, karena mereka ingin kepastian kalau memang betul anaknya telah menjadi korban dari peristiwa ini, bagaimana bisa bertemu dengan jasadnya. Nah, tapi sekali lagi di saat yang sama ada juga bertanya, Pak, bisa dengan kehati-hatian, jangan sampai jasadnya itu kemudian ya terdampak negatif dari proses pencarian itu sendiri karena menggunakan alat berat. Tadi juga saat saya bicara dengan pimpinan koordinatornya dari ahli struktur ITS, Pak Muji, apa langsung ada di sana masih ada jasad, kita masih memuliakan mereka. Jadi jangan juga terlalu gerasa gerusu prosesnya dan berdampak kepada jasad. Maka dilakukan dengan kehati-hatian, tapi juga tidak dilakukan dengan menunda-nunda. Jadi jumlah personil yang ada di lapangan, alat yang tersedia ini banyak sekali, sehingga betul-betul jeda tidak ada, intensitas bisa tinggi. Jadi kami mohon doanya. Mungkin Bu Wabub ada tambahan, Bu Wabub gimana? Sebentar, sebelum kami ke Ibu Wabub, satu lagi Pak, terkait dengan wali murid yang saat ini juga masih menunggu, apakah untuk fasilitas misalkan seperti bantuan seperti ini juga masih akan terus diberikan, dan sampai kapan sekiranya mereka bisa menunggu untuk mendapatkan informasi kepastian tersebut? Ini penting sekali ya, karena tentunya tempat ini menjadi satu center untuk semua informasi. Di sini orang tua bisa dari sini, ada posko BPBD, Basarnas, semua proses pencarian pun bisa dilihat dari layar di sini. Terima kasih untuk Sidoarjo yang sudah memasang ini. Jadi ini tetap di standby kan. Tadi bersama dengan rekan-rekan DPRD ya, dan juga Pak Sekda, kita juga mengecek ke Sinambungan Dapur Umum yang terus menyediakan makanan untuk semua yang hadir di sini, baik yang bertugas ataupun keluarga. Sehingga kami kalau ditanya sampai kapan, pokoknya terus kita jalankan, karena kita ingin memberikan dukungan dalam suasana yang sangat berduka seperti ini. Kami harus fokus paling tidak untuk memastikan adanya dukungan seperti ini, bahkan sampai sedetail ketersediaan air untuk kamar kecil juga
ini tentu dipikirkan. Dan kemarin truk PDAM sudah datang, Bu. Terima kasih. Baik, ini kan juga menjadi catatan bersama Bu, karena peristiwa ini saat ini sudah masuk kategori bencana nasional. Kalau dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri, apa sekiranya evaluasi dan apakah nanti juga akan ada kemungkinan memanggil sejumlah pihak, Bu? Iya, ke depan mudah-mudahan kita semua bisa mengevaluasi dari bangunan-bangunan atau infrastruktur yang ada, baik di pondok, dari pemerintah maupun swasta. Jadi kita mungkin berikan fasilitas untuk konsultan bangunan yang lebih baik, dan mungkin kita ada pendampingan seperti itu biar bangunan-bangunan atau infrastruktur yang dibangun oleh pihak-pihak mungkin swasta ataupun pemerintah itu bisa sesuai dengan standar. Baik, itu tentunya akan menjadi catatan tersendiri Ibu ya ke depannya, supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi seperti saat ini. Ya, baik. Kepada Ibu Mimi Idayana, Wakil Bupati dari Sidoarjo, tadi sempat mendengar langsung bagaimana apa kemudian yang disampaikan oleh para wali murid, orang tua yang saat ini sedang menanti, Bu, kabarnya. Bagaimanapun mereka masih menunggu bagaimana untuk supaya anak mereka bisa dipulangkan seperti itu, Bu. Pertama-tama kita harus menenangkan dulu dua orang tua ini, karena memang masih di mana-mana masih shock, sangat shock sebenarnya. Dan mereka sudah ikhlas. Intinya orang tua ini segera dievakuasi dan diketemukan dan segera dimakamkan kalau memang sudah diputuskan untuk melakukan pengambilan dengan alat-alat berat ini. Yang hari ini sudah ada kesepakatan untuk menurunkan alat berat ini, segera mengambil puing-puing mulai dari atas sampai ke bawah. Jadi bisa segera diketemukan. Ibu, tentunya tidak semua wali murid bisa datang ke sini untuk bisa langsung menyaksikan proses ini. Kepada wali murid mungkin yang sekarang sedang di rumah dan menantikan proses ini berlangsung, pesan apa, pesan penguatan apa yang kemudian ingin disampaikan kepada para wali murid yang sedang menanti kabar ataupun anggota keluarga yang lain? Pesan, ya, pertama-tama saya turut berduka cita atas musibah ini, dan untuk orang tua yang mengalami ini supaya lebih ikhlas, tawakal lagi kepada Allah, karena semuanya ini adalah takdir dari Allah, dan kita harus bersama-sama berdoa mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di semua pesantren-pesantren yang ada di lingkungan kita. Jadi kedepannya saya lebih mengutamakan nanti pendekatan kepada pesantren-pesantren yang ada di Sidoarjo terutama. Ibu, ini kan juga ada 103 yang korban yang juga kemudian selamat. Ini artinya apakah nanti juga akan ada pendampingan secara psikologis, Bu, untuk korban-korban yang selamat? Betul, kita sudah menyiapkan pendampingan psikologis setiap yang dirawat di rumah sakit saat ini. Jadi persatu ada pendampingan, terutama juga pendampingan ke orang tua yang belum diketemukan. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Setelah ini langsung ninjau lagi, Mas? Tadi kami sudah meninjau. Kami tentu akan kita dari rekan di Pemprov ini bergantian untuk memastikan kesinambungan, termasuk Pak Sekda sebagai Kepala BPBD dan Kepala Pelaksana BPBD Pak Gatot, terus memastikan kesinambungan dukungan yang ada. Tadi Bu Gubernur juga baru dari sini memastikan mobilisasi alat berat berjalan dengan lancar dan berkoordinasi dengan pihak pondok pesantren. Satu lagi, Mas, ini kan proses evakuasi masih terus berlanjut. Tim juga masih banyak yang bertugas di sana. Selain anggota keluarga yang juga perlu dikuatkan, ada semangat juga yang perlu disampaikan kepada para tim yang saat ini masih terus bertugas untuk melakukan proses evakuasi. Apa, Mas, ini? Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi serta rasa bangga kami kepada, saya menyebutnya patriot ya, karena pada saat melaksanakan tugas ini mereka sebenarnya juga berhadapan dengan bahaya yang tidak main-main, sehingga dan energi yang dibutuhkan luar biasa. Kami tentu fokus memberikan dukungan terbaik kepada seluruh yang bertugas, dan kami harap diberikan tentunya semangat untuk menuntaskan semua proses yang berjalan ini sebaik-baiknya. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Dan juga itulah tadi seperti yang tadi, baik, terima kasih, itu tadi yang juga kemudian disampaikan dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, lalu juga ada pimpinan dari Wakil DPRD Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa nanti untuk proses evaluasi terhadap bangunan ini juga masih akan terus dilakukan, dan juga sejumlah pihak juga pastinya nanti akan dipanggil untuk dimintai keterangan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Penguatan juga disampaikan oleh Wakil Bupati
Sidoarjo yang menyatakan bahwa penguatan semangat, meskipun wali murid juga sudah menyatakan bahwa ikhlas karena di hari keempat proses pencarian ini juga masih belum menemukan titik terang. Penguatan lain yang juga kemudian disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini adalah berupa dampingan psikologis tidak hanya bagi para siswa yang selamat dari peristiwa ini, tetapi juga kepada wali murid ya, sehingga saat ini juga masih terus menanti. Bantuan dan juga posko masih akan terus berjalan seiring dengan proses evakuasi yang hingga saat ini berjalan. Tadi Reza dan juga saudara sudah disampaikan secara resmi oleh Kepala BNPB lalu juga kemudian disampaikan oleh Menko PMK. Ada sejumlah strategi yang saat ini dilakukan oleh sejumlah pihak, oleh tim penyelamat untuk melakukan proses evakuasi di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur, yang mana tadi sudah ditetapkan pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat menggunakan alat berat. Proses evakuasi menggunakan 5 unit crane untuk kemudian melakukan upaya pembersihan seperti itu di lokasi kejadian. Pemilihan penggunaan alat berat atau crane ini bukan tanpa alasan, melainkan sebelumnya sudah dilakukan proses asesmen seperti itu. Jadi dari pihak Basarnas ini juga sudah menggunakan sejumlah teknologi, mulai dari kamera maupun alat-alat detektor untuk kemudian memastikan bahwa di lokasi tersebut ini tidak ada tanda-tanda kehidupan, sehingga hal tersebut yang juga kemudian menjadi salah satu alasan dari tim SAR kemudian menggunakan alat berat. Selain itu juga tadi kemudian dipastikan dari pihak anggota keluarga, perwakilan, wali murid dan juga keluarga yang juga kemudian tadi sudah memberikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa sepakat untuk penggunaan alat berat ini akan dilakukan. Maka akhirnya diputuskanlah bahwa proses penggunaan alat berat ini akan dilakukan untuk proses evakuasi terhadap reruntuhan yang ada di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya itu, untuk memastikan bangunan-bangunan di sekitar lokasi ini aman dan tidak ada orang seperti itu, pihak dari tim SAR juga kemudian melakukan upaya sterilisasi, terutama untuk bangunan-bangunan bertingkat seperti itu, sehingga hal ini nantinya diharapkan tidak mengganggu proses evakuasi yang juga kemudian sedang berlangsung pada hari ini. Reza dan juga saudara, sebelumnya proses evakuasi ini berlangsung selama 24 jam, selama 3 hari terakhir. Namun setelah kemudian ada berbagai macam pertimbangan yang juga kemudian tadi disebutkan, untuk proses evakuasi akan dilakukan pada saat ada cahaya matahari atau pada saat pagi sampai dengan sore hari, dan kemudian tidak dilanjutkan di malam hari karena sejumlah faktor, diantaranya adalah faktor pencahayaan, sehingga inilah yang juga kemudian menjadi opsi untuk proses pencarian atau perbedaan mekanisme proses evakuasi yang sedang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur. Demikian Reza. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juga juru kamera Andika Pratama atas informasinya. Kita berharap bahwa pencarian dilancarkan hari ini dan petugas sudah menggunakan alat berat untuk mencari korban Pondok Pesantren Al-Qazini yang ambruk. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona. Dan saudara, informasi terbaru soal pencarian korban Pondok Pesantren